Berlatar di era dinasti Han di mana hukum mulai ditegakkan dengan hukuman mulai dari penjara, pengasingan, pemenggalan sampai yang terberat yaitu kurungan dalam sel yang terdapat fasilitas lengkap. Dan saat itu mata uang resmi kerajaan berupa emas dan perak baru mulai dijalankan. Dan kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama kita panggil saja Buyi. Sudah 10 tahun ia mengabdi di kota ini, di mana Buyi dikenal sebagai sosok yang jujur, lurus, kaku, dan tidak pernah main kotor. Kedengarannya mulia, tapi di kota yang isinya sogok menyogok dan suap menyuap, suatu malam terjadi keributan di sebuah tempat karaoke, di mana seorang gadis penyanyi menjadi korban kekerasan oleh anak pejabat. Sehingga dengan cepat Buyi bergerak untuk menangkap dan sukses menghajar semua pengawalnya. Lel. Ya, Buya langsung menangkap si anak pejabat untuk dibawa ke pengadilan kota. Tetapi warga ternyata lebih memihak kepada tersangka. Sehingga setelah dihajar oleh sejumlah warga yang lebih pro terhadap si anak pejabat, Buyi pun dipanggil oleh kepala polisi yang justru malah menyalahkannya atas tindakan salah tangkap, yang mana secara terang-terangan si pejabat alias ayahnya tersangka terlihat memberikan sejumlah perak untuk menutup kasus ini. Sehingga Buyi hanya bisa meminta maaf kepada si korban karena belum bisa menegakkan keadilan. Di luar tugasnya, Buyi punya satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, yaitu makan mie di kedai kecil milik gadis bernama Yen Erniang, di mana Buyi selalu memesan menu yang sama. Dan diam-diam naksir Neng Erniang ini. Tak lama muncullah seorang juragan tanah yang datang untuk menagih utang sewa di Neng Erniang, mengaku hanya bisa membayar untuk 1 bulan lagi karena uang sewanya terlalu mahal. Dan saat si juragan mulai bertindak tidak senonoh dengan dalih akan menurunkan harga sewanya, Buyi pun langsung maju untuk membelanya. Melihat Buyi bersikap sok pahlawan, si juragan pun memanfaatkan hal itu untuk mempermalukannya dengan cara menyuruh Buyi meminum beberapa candy kecap asin apabila ingin uang sewanya diturunkan. 到最后还得看二娘的脸面。 Dan fakta bahwa semuanya butuh uang, Buyi pun mendatangi atasannya yaitu si kepala polisi untuk meminta pekerjaan sampingan. Kebetulan saat itu kepala polisi sedang asik main futsal bareng teman-temannya, sehingga Buyi harus rela menunggu cukup lama sampai beliau selesai. Dan tepat saat gawangnya runtuh, Buyi terpaksa menjatuhkan harga dirinya sendiri untuk dipermalukan. Alhasil Buyi pun mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai penjaga gudang logistik yang merupakan tempat disimpannya 500.000 tael perak, bantuan dari istana untuk para korban banjir. Di kota ini aturannya sangat ketat dan mengharuskan penjaganya untuk menjaga berpasangan selama setiap 12 jam sekali dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Singkat cerita, malam pun tiba. Buyi terlihat berpasangan dengan seorang penjaga senior yang mengaku sudah lama berada di profesi ini. Dan lagi-lagi Buyi harus menyaksikan tindakan haram ketika komandan gudang sedang menerima uang suap, bahkan membaginya kepada si penjaga senior. Melihat Buyi yang sebagai orang yang ekonominya sulit, si penjaga senior yang kasihan pun memberikan sedikit dari jatahnya. Buyi terpaksa menerima pemberian itu karena ia butuh uang, di mana ia langsung pergi ke WC karena sakit perut gara-gara makan mie yang ia makan tadi. Dan ya, 馒头， komandan gudang dan seluruh penjaga pun ditemukan sudah tewas terbunuh, di mana Buyi memergoki 3 orang asing yang sedang memindahkan peti berisi perak. Sehingga karena ketika pencuri itu jago bela diri, Buyi pun hanya bisa berhasil menangkap 1 pencuri, sedangkan 2 sisanya berhasil kabur. Dan bukannya diapresiasi atas aksi heroiknya, Buyi malah dituduh sebagai bagian dari komplotan tersebut. Dan berlokasi di sel tahanan, Buyi pun diinterogasi dan disiksa oleh atasannya sendiri, yaitu Bapak Kepala Polisi, di mana Buyi dipaksa untuk mendatangani surat pengakuan bersalah dan harus pasrah menerima hukuman mati.
平阳之州。 Dan ya, berkat kemunculan inspektur provinsi bernama Li Jian, ini orangnya. Nyawa Bui akhirnya terselamatkan, di mana Li Jian menjelaskan bahwa kasus ini akan diambil alih oleh langsung Hakim Kekaisaran Huangxi. Hakim Kekaisaran ternyata adalah guru dari Bui itu sendiri, di mana istana dulu pernah mendirikan perguruan untuk melatih para prajurit berbakat, dan Bui merupakan angkatan pertamanya sebelum akhirnya memilih keluar. Di hadapan gurunya, Bui menceritakan semua kesaksiannya, mulai dari si penjaga senior yang gerak-geriknya mencurigakan, termasuk keahlian bela diri mereka yang di atas rata-rata manusia normal. Berdasarkan kemungkinan, kepala polisi kemudian besar ikut terlibat karena terlalu cepat menuduhnya sebagai tersangka. Melihat kondisi Bui yang memprihatinkan, Wangxi alias Hakim alias sang guru pun memberikan Bui kesempatan untuk membuktikan semua ucapannya, dimulai dengan menginterogasi satu pencuri yang tadi berhasil ia tangkap. 再给我个机会。 Pencuri ini ternyata bukan maling biasa, melainkan seorang buronan kelas kakap yang sudah kebal dicampuk dan seolah tidak merasa sakit, sehingga Li Jian yang greget pun menggunakan teknik khusus yang sangat mematikan. Yaitu setelah tulang rusuknya ditekan, si pencuri pun akhirnya membuka mulut tentang nama julukan kedua rekannya yang lain, yaitu si Rubah 7 Rupa dan si Naga Corak. Dan setelah informasi selesai, dan setelah informasi berhasil didapat, Li Jian pun langsung menghabisi orang ini tanpa basa-basi. 霹雳手段，尽菩萨。 Keesokan paginya sebelum memulai penyelidikan, Bui mengajak Li Jian sarapan sebagai ucapan terima kasih, di mana dari obrolan ini diketahui bahwa nama Bui dulu sering disebut-sebut sebagai murid paling terhebat dan berbakat di perguruan. Karena rasa simpati dan kemanusiaan Bui terlalu tinggi, ia akhirnya keluar dan malah menjadi polisi biasa di kota yang bobrok ini. Selesai sarapan, mereka langsung pergi ke sebuah bank terselubung yang dianggap sebagai tempat pertama yang paling cocok untuk memulai penyelidikan. Bukan tanpa alasan, bank di zaman itu adalah tempat peleburan perak yang pas untuk melenyapkan barang bukti. Dan meskipun tidak menemukan perak curiannya, Li Jian berhasil menemukan buku catatan keuangan yang bisa dijadikan sebagai petunjuk awal. Petunjuk itu membawa mereka ke sebuah restoran, di mana Guru Huangxi sudah menunggu bersama seseorang yang tidak asing, yaitu si juragan tanah yang ternyata adalah pemilik dari bank gelap tadi. Sempat berkilah dan menolak buka mulut, Bui pun memaksa si juragan tanah untuk minum kecap asin, dan mamam tuh balas dendamkan Buyinya. Setelah tak kuat minum lagi, si juragan pun akhirnya menyerah dan memilih untuk jujur bahwa selain bank gelap tadi, ia masih punya gudang-gudang terselubung lain yang dijadikan sebagai tempat peleburan perak bagi para pencuri kawakan. Tak butuh waktu lama, Bui dan Li Jian pun langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan perak curian yang sudah dilebur menjadi bentuk baru. Dari barang bukti yang ditemukan inilah penyelidikan mengarah kepada si pejabat dan anaknya yang sombong itu, yang mana setelah dipaksa buka mulut, terungkaplah bahwa perak-perak curian itu diambil dari tempat pencelupan kain yang sekaligus mengarah kepada salah satu pelaku, yaitu Naga 9 Corak. Saat akan pergi itulah Bui tiba-tiba teringat dengan kelakuan si anak pejabat tempo hari yang menyakiti gadis di tempat karaoke, di mana Bui menyuruh si anak pejabat untuk memegang pedang miliknya, sehingga dengan dalih mencoba melawan petugas, Bui punya alasan untuk memberikannya pelajaran. Tiba di tempat pencelupan kain, mata Bui langsung tertuju pada sepasang tangan yang terlihat kuat untuk ukuran pekerja biasa. Dan saat namanya dipanggil dan tiba-tiba sehingga karena Bui dan Li Jian sama-sama jago kelahi, Naga 9 Corak pun berhasil ditumpangkan. Naga 9 Corak pun berhasil ditumbangkan dan akan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Tetapi ia langsung mati setelah ada pelaku lain yang melesatkan anak panah, sehingga dengan cepat Bui dan Li Jian pun menyebar untuk mencarinya.
Terpisah dari pasukan Lijen, Buyi mengikuti seorang perempuan yang mencurigakan dan tepat di dalam gudang penyimpanan petasan. Buyi berhasil mengungkap sosok perempuan itu yang ternyata inilah si pencuri yang punya julukan Rubah 7 Rupa, yang ternyata punya keahlian menyamar tingkat dewa, di mana Buyi harus kehilangan pelaku terakhir setelah teralihkan oleh ledakan petasan. Tetapi ia tak sengaja menemukan kantong kecil milik Serubah yang tertinggal dan bisa menjadi petunjuk penting untuk menyelidikkan selanjutnya. Malamnya Buyi mengejak Lijen dan pasukan makan di kedai milik Teteh Erniang yang sikapnya jadi dingin setelah melihat perubahan Buyi yang sekarang. Disitulah Buyi juga baru sadar bahwa sikap orang-orang yang hormat kepadanya bukan karena dirinya, melainkan karena Buyi bersama Lijen. Sehingga demi membuktikan diri, Buyi bertekad melakukan penyelidikan mandiri tanpa diketahui oleh Lijen dan anak buahnya. Bermodalkan kantong kecil milik si Rubah yang tertinggal, Buyi pun menyisir satu persatu toko yang ada di kota untuk menanyakan asal kantong perhiasan itu. Di mana pencariannya terakhir di sebuah toko kosong yang terdapat seorang bocah yang memiliki kantong kecil persis seperti milik si Rubah. Tak lama muncullah si Rubah yang langsung terkejut dengan keberadaan Buyi di sana. Tanpa basa-basi, Buyi langsung menunjukkan kalung milik si bocah yang ternyata adalah anak kandung dari si Rubah ini. Sehingga demi satu-satunya darah daging yang ia miliki, si Rubah tidak punya pilihan lain kecuali menuruti perintah Buyi. Buyi pun langsung membawa si Rubah ke hadapan Guru Huangxi untuk diinterogasi. Yang tanpa banyak ini itu, si Rubah pun akhirnya jujur bahwa dalang dibalik ini semua adalah Bapak Hakim Kota yang menyuruh dia dan dua pelaku lainnya mencuri perak-perak tersebut dari gudang logistik. Tanpa buang waktu, seluruh pasukan pun langsung bergerak mengepung kediaman Bapak Hakim Kota. Satu persatu penjaga pun dihabisi termasuk si kepala polisi yang kebetulan ada di lokasi. Dan inilah bebengus Hakim Kota yang menjadi dalang dibalik pencurian perak, di mana semua bukti langsung dibeberkan, mulai dari pengakuan si Rubah sampai barang-barang curian lama yang ditemukan di rumah ini. 早就听闻黄大人手下司卫骁勇是我，应该就在府里。 Meski sudah terpojok, Hakim Kota masih berusaha tenang dan menyajikan teh dan mencoba bernegosiasi. Tetapi tebak apa yang dilakukan oleh Guru Huangxi? Ya, Hakim Kota dan si Rubah pun langsung dihabisi begitu saja, yang membuat Buyi menjadi kebingungan. Karena ini sudah di luar prosedur hukum, dikira sudah menegakkan keadilan, Guru Huangxi dan anak buahnya termasuk Lijen ternyata sama saja. Tidak ada bedanya dengan hukum pejabat lain yang hanya mementingkan keuntungan sendiri dengan cara memakai topeng hukum untuk menjatuhkan pejabat lain dan merampok seluruh harta yang menjadi barang bukti ini. Buyi bahkan sempat menolak saat diberikan jatah bagiannya. Namun karena semua orang langsung melihat ke arahnya, Buyi pun langsung tersadar bahwa ketika satu orang berbeda arus dari kebanyakan, orang itu akan langsung ditandai dalam hal ini Buyi. Orang itu akan langsung ditandai dalam hal ini si Buyi karena dianggap sebagai ancaman. Setelah terpaksa menerima jatah haramnya, Guru Huangxi pun memberikan satu perintah yang sangat sulit untuk Buyi terima, yaitu menghabisi si anak Rubah karena dianggap sudah tidak berguna. Malam itu juga si Buyi bergegas pergi ke rumah tempat di mana si bocah ditahan dan meminta tolong seorang kakek kenalannya untuk mencarikan mayat bocah sepantaran demi memasukkan kematian anak ini. Dan rencana Buyi pun gagal setelah Lijen datang memergokinya. Sehingga karena perbedaan ideologi dan cara berpikir inilah keduanya menjadi berselisih hingga terjadilah pertarungan mematikan di antara mereka berdua. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, Buyi pun gagal mencegah Lijen menghabisi bocah tersebut, yang pada akhirnya Buyi yang sudah dipenuhi amarah pun langsung mengamuk menghabisi Lijen, saudara seperguruannya sendiri.
3 hari kemudian poster wajah Buye sudah tersebar di seluruh kota dengan tuduhan menghabisi pejabat istana. Untungnya Buye ditemukan oleh sekelompok pengemis korban banjir, yang salah satunya adalah si juragan tanah yang sekarang sudah jatuh miskin, bahkan statusnya menjadi buronan setelah Guru Huangsi menguasai kota ini. Dari si mantan juragan inilah si Buye mendengar rumor yang cukup membakar dadanya, yaitu terkait Guru Huangsi yang sekarang menguasai penuh kota ini, bahkan berencana mengumpulkan semua korban banjir dengan iming-iming pekerjaan dan menuduh mereka sebagai pemberontak dan akan dihabisi di tempat secara bersamaan. Dengan fakta bahwa kota ini sudah tidak aman, si juragan pun mengajak Buye untuk pergi ke kota lain dan bertahan hidup di tempat tinggal yang baru. Namun sebelum pergi, Buye menyempatkan diri untuk makan mie di kedai teh Erniang, dan disitulah ia sadar bahwa kabur adalah satu-satunya hal yang sering ia lakukan selama hidupnya. Dan karena tak ingin terus menjadi orang lemah yang harus menghindari masalah, Buye memutuskan untuk bangkit dan melawan kekejaman Guru Huangsi. Keesokannya, Guru Huangsi terlihat sudah berhasil mengumpulkan ratusan korban banjir yang akan ia habisi dengan tuduhan pemberontakan, lengkap dengan surat laporan palsu yang sudah disiapkan. Dan ya, muncullah Buye yang langsung menghadapi puluhan anak buah Guru Huangsi dengan amarah yang sedang membara, didukung dengan kemampuan bela dirinya yang di atas rata-rata. Buye pun terus maju untuk mengejar target utamanya, yaitu mantan gurunya sendiri. Dan setelah semuanya keok sudah ditumbangkan, kini giliran Guru Huangsi yang sudah menunggunya di dalam, ditemani alunan musik sitar, di mana Guru Huangsi akhirnya jujur menceritakan alasan kenapa ia melakukan semua ini. Bahwa puluhan tahun mengabdi kepada pemerintah, ia tidak pernah dihargai dan sekarang dirinya hanya ingin dipensiun dengan tenang ditemani harta yang berlimpah. Dan di mata Guru Huangsi sekarang, Buye bukan lagi muridnya, melainkan seorang penghalang yang harus disingkirkan. Dan ya, gadis pemain sitar inilah ternyata adalah pengawal pribadi Guru Huangsi yang sedari tadi mengamati situasi. Tetapi gadis pengawal itu pun tewas di tangan atasannya sendiri. Sehingga sekarang tinggal Guru Huangsi seorang. Buye harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mencegah kemudaratan yang jauh lebih besar. Sempat jatuh beberapa kali, Buye langsung bangkit kembali dan terus memberikan perlawanan. Yang mana dalam detik-detik terakhir pertarungan, tepat saat runtuhnya pondasi kayu bangunan ini, muncullah tentara kekaisaran yang tiba di lokasi dan hanya menemukan tubuh kaku Guru Huangsi, sementara Buye sudah menghilang entah kemana. 1 bulan kemudian, seluruh rencana licik Guru Huangsi pun akhirnya terbongkar setelah masyarakat ramai-ramai memberikan laporan. Dan untuk Buye, ia sudah tidak jadi buronan lagi. Dan sepertinya sudah Anda bisa tebak selanjutnya, Buye punya target lain yang harus ia taklukkan, yaitu, dan film pun tamat. Waduh, beliuran anjir. Waduh. Berarti menyesal tak? Berapa tinggi kau ada? Nyesai kung hana.
Bismillah.